Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Farroji, NIM 0101181003 akan memaparkan materi ceramah tentang menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini, Ustadz berwasiat kepada diri kalian sendiri dan kepada Ustadz sendiri, kepada jamaah sekalian. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan tetap mempertahankannya sampai kita menghadap Allah kelak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Masyirul muslimin rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Itu artinya kurang 2 bulan lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu istimewa yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh setiap orang yang beriman. Dialah bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Ramadan dan dipertemukan di bulan Ramadan. Sebagai wujud kesungguhan kita menyambut tamu istimewa tersebut, dan sebagai bukti keseriusan kita dalam memuliakannya, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Lalu, apakah yang harus kita persiapkan? Yang pertama, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat duha, sholat tahajud dan witir, serta bersedekah. Untuk mampu melakukan hal itu semua dengan ringan dan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Di antara amalan yang paling argan untuk kita adalah puasa, karena bulan Ramadan adalah bulan puasa. Maka dengan membiasakan puasa sunnah sejak bulan Rajab, kita akan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Sehingga di bulan Ramadan, produktivitas, kinerja, dan ibadah kita akan meningkat, bukan justru menurun dengan alasan lemas karena puasa. Yang kedua, kita perlu menyiapkan diri dari sisi keilmuan, yaitu dengan mendalami ilmu yang terkait dengan ibadah Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hal ini disebabkan karena puasanya tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup. Seorang yang beramal tanpa ilmu hanya akan menghasilkan kesia-siaan yang belaka. Dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah memperingatkan umatnya agar jangan sampai puasa mereka sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ketiga, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu ada pembeda antara hak dan yang batil.
Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Agar di bulan Ramadan yang kita cintai ini, kita bisa memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Mari kita tingkatkan kemesraan kita dengan Al-Quran sejak sekarang. Mulai saat inilah kesempatan kita untuk belajar membaca Al-Quran yang belum bisa, dan juga memperbaiki bacaan bagi yang belum baik bacaannya. Dan bagi yang sudah mampu membaca dengan baik sesuai kaidah tajwid, maka bulan ini kita bisa gunakan untuk menambah hafalan, menambah pemahaman, dan memperbanyak tilawah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah dalam berbagai kesempatan, sehingga saat Ramadan tiba, waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak kita lewatkan begitu saja tanpa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon dan mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah saat waktu sahur, menunggu sholat, setelah sholat, menjelang berbuka, dan waktu-waktu lain yang diberikan dan disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah SAW. Ramadan tidak bisa dipisahkan dari ihtikaf di masjid. Rasulullah mengajarkan untuk melakukan ihtikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Artinya kita dianjurkan untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kecintaan kita dengan masjid. Maka marilah kita latih diri kita dari sekarang. Mari kita tingkatkan frekuensi interaksi kita dengan masjid, baik dari satu sisi durasinya maupun kualitasnya. Mari kita biasakan sholat jamaah di masjid, dan menjadi orang yang pertama duduk kita di masjid, agar saat Ramadan tiba, hati kita pun sudah tertambat pada masjid. Dengan demikian persiapan yang harus kita lakukan agar bulan Ramadan tahun ini lebih berkuat. Demikianlah persiapan yang seharusnya kita lakukan agar bulan Ramadan tahun ini lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Demikian ceramah singkat dari saya. Lebih kurang mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.